Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakaria dan anggota kelompok saya Velove Maheswari, Novita Afrilia, Santika Wibowo, Raditya Banu, dan Zahra Khairin Nisa. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai tugas analisis sumber daya alam di suatu daerah. Kami mengambil daerah Sumatera Utara. Informasi lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Sumatera Utara memiliki banyak fauna khas, contohnya adalah gajah Sumatera, harimau Sumatera, dan masih banyak mamalia lainnya. Di daerah ini terdapat lumayan banyak juga peternakan, dan di sini kami akan mengambil peternakan sapi. Mengapa sapi? Karena peternakan sapi merupakan budidaya yang sangat menjanjikan dan hasil produksinya sangat melimpah. Proses produksi ternak dibagi menjadi 3: bibit, kandang, memilih pasangan. Bibit memilih bibit yang baik dan unggul, menyiapkan kandang yang sesuai dengan ukuran hewan ternak, bersih dan nyaman untuk hewan ternak. Memilih pasangan yang tepat untuk hewan ternak supaya dapat dikawinkan dengan menghasilkan keturunan dengan kualitas yang unggul. Manfaat bagi makhluk hidup dibagi menjadi 3: ekonomi, energi, makanan. Ekonomi, seluruh bagian tubuh hewan ternak dapat dimanfaatkan dan dimiliki nilai jual. Energi, dapat dijadikan biogas dan pupuk untuk menyuburkan tanah. Makanan, sebagai sumber utama daging, susu, telur, dan produksi hewani. Kesimpulan, jadi kekayaan sumber daya alam dalam bidang fauna terutama di bagian peternakan ini memiliki banyak sekali manfaat, seperti seluruh bagian hewan dapat dimanfaatkan. Contohnya kotoran dapat diolah menjadi bahan energi terbarukan seperti pupuk organik. Ekor dan kulit dapat diolah menjadi makanan. Tapi untuk menjaga keunggulan ini diperlukan juga beberapa cara perawatan hewan ternak supaya dapat menghasilkan keunggulan tersebut. Selanjutnya ada perikanan. Perikanan di daerah Sumatera Utara sangat unggul karena memiliki beberapa faktor yang menyebabkan budidaya di sektor perikanan lebih unggul dibanding daerah lain. Komoditas unggulan dari sektor perikanan di daerah Sumatera Utara antara lain adalah budidaya ikan nila, ikan mas, ikan bandeng, udang, rumput laut, dan lain-lain. Faktor penyebab keunggulan: yang pertama, ada kerjasama dan dukungan yang baik dari pemerintah. Yang kedua, kondisi geografis dan iklim. Yang ketiga, pengelolaan yang baik. Dan yang keempat, infrastruktur dan teknologi yang mumpuni. Ikan bandeng merupakan salah satu komoditas hasil perikanan yang sangat besar di Sumatera Utara. Bahkan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, pada tahun 2021, ikan bandeng mencapai angka tinggi di komoditas utama, yakni di angka 4.000 lebih. Proses produksi, kualitas air, idealnya pH air berkisar antara 6,5 hingga 8 dengan suhu antara 27 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius dan salinitas sekitar 5-20 ppd. Lalu pemilihan benih, biasanya benih yang dipilih berukuran 3-5 cm, aktif dan lincah. Pakan dibedakan berdasarkan umurnya, plankton, starter feed, dan grower feed. Lalu tahap terakhir ada panen. Ikan bandeng siap dipanen setelah 4-6 bulan pemeliharaan dengan ukuran sekitar 300-500 gram per ekor. Sumatera Utara merupakan salah satu pusat perkebunan di Indonesia. Komoditi hasil perkebunan yang paling penting dari Sumatera Utara saat ini antara lain kelapa sawit, karet, kopi, coklat, dan tembakau.
Di Sumatera Utara terdapat 3 perkebunan besar BUMN dan ratusan perkebunan besar swasta. Sama seperti pada perkebunan rakyat, jenis tanaman perkebunan besar yang ada di Sumatera Utara diantaranya kelapa sawit, karet, coklat, teh, tembakau, dan tebu. Di antara hasil perkebunan terbesar di Sumatera Utara, kelompok kita mengambil perkebunan kelapa sawit. Proses produksi kelapa sawit itu ada 3. Yang pertama, pemilihan bibit dan pemupukan. Memilih bibit sawit dengan kualitas terbaik dan berasal dari penjual yang sudah terpercaya. Dan yang kedua itu ada penyiraman, memastikan cadangan air cukup pada saat musim kemarau dan tidak berlebihan saat musim hujan. Dan yang terakhir itu ada pemanenan. Pilih tandan yang sudah matang, potong pelepah daun yang menutupi tandan menggunakan dodos atau egrek, lalu potong tandan buah menggunakan alat yang sesuai. Pastikan potongan bersih dan tandan tidak jatuh terlalu keras untuk menghindari kerusakan buah. Manfaat sawit dapat dimanfaatkan menjadi minyak goreng, bahan pembuatan kosmetik, pakan ternak, dan lain-lain. Dampak positif negatif perkebunan kelapa sawit. Dampak positifnya 1. Menambah lapangan pekerjaan, 2. Meningkatkan pendapatan masyarakat, 3. Membantu perkembangan usaha kecil di sekitar perusahaan. Dan dampak negatifnya yaitu 1. Pencemaran tanah dan air, 2. Hilangnya keanekaragaman hayati, 3. Perubahan ekosistem hutan. Cara pelestariannya yaitu 1. Mengurangi penggunaan pestisida, 2. Menggunakan teknologi pertanian berkelanjutan seperti pupuk organik, pengendalian hama yang efektif, dan irigasi yang efisien. Kemudian yang ketiga, menerapkan manajemen tanpa limbah. Pertanian. Potensi pertanian Provinsi Sumatera Utara diantaranya adalah sayuran dan buah-buahan yang sebagian besar telah dipasarkan dengan baik dan sudah diekspor hingga ke luar negeri maupun provinsi lainnya. Menurut hasil analisa location question pada pertanian dataran tinggi Provinsi Sumatera Utara, komoditas yang dimiliki terdiri dari padi, jagung, kedelai. Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu penyangga padi sawah dari Indonesia. Peningkatan produksi padi sawah sangat diutamakan karena kebutuhan dari produksi padi sawah akan selalu meningkat karena peningkatan jumlah penduduk selalu meningkat setiap tahunnya. Si padi. 1. Menyiapkan lahan. Menyiapkan lahan yang sudah dibasahi dan harus subur untuk ditanami benih padi. 2. Perawatan. Tanaman padi dirawat dengan penyiraman, pemupukan, dan pengendalian hama serta penyakit. Pemanenan. Padi dipanen jika sudah waktunya. Kemudian padi diseleb untuk dipisahkan kulitnya dan kemudian menjadi beras yang akan kita konsumsi sehari-hari. Pemanfaatan dapat diolah menjadi beras, tepung ketan, tape ketan, dan berbagai makanan lainnya. Sekam padi dapat diolah menjadi energi listrik dari pembangkit bertenaga biomasa, serta dapat dijadikan pupuk juga. Sisa jerami dapat dimanfaatkan menjadi pakan ternak. Manfaat beras. Beras juga mengandung protein, vitamin B, dan zat besi yang diperlukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Pasir besi adalah salah satu sumber daya alam di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Pasir besi adalah salah satu sumber daya alam yang banyak digunakan dalam berbagai sektor industri, utamanya industri semen dan pembuatan baja. Pasir besi memiliki warna abu-abu gelap dan kehitaman. Semakin tinggi kandungan besi di dalamnya, maka warnanya akan semakin hitam. Sumatera Utara memiliki pabrik pengolahan pasir besi PT Sumber Baja Prima di kawasan ekonomi khusus Seimangkei. Pasir besi banyak ditemukan di Indonesia, terutama di sepanjang pantai, dan sebagian besar berasal dari batuan gunung api andesit basal. Pasir besi dapat digunakan sebagai bahan baku industri baja dan semen dalam pembuatan beton. Pemanfaatan pasir besi belum terlalu optimal. Di Indonesia, pemanfaatan pasir besi masih terbatas karena hanya digunakan sebagai bahan tambahan untuk
industri manufaktur semen. Proses produksi biji besi. Yang pertama, eksplorasi dan penambangan. Pasir besi diperoleh dari proses penambangan yang dilakukan di area yang memiliki kandungan biji besi tinggi atau area sungai dan dekat pantai. Yang kedua, pengolahan awal. Menghilangkan kotoran dari bahan yang tidak diinginkan, meliputi pemisahan bahan non-logam melalui teknik seperti pemisahan magnetik atau pengayakan. Yang ketiga, pengeringan. Dikeringkan untuk mengurangi kadar air. Yang keempat, ada peleburan, yakni dilebur dalam suhu tinggi untuk melelehkan biji besi di dalam furnace untuk mendapatkan besi cair. Dan yang terakhir, pengolahan lanjutan, diolah menjadi produk akhir berupa baja atau bentuk logam lainnya. Dampak positif. 1. Peningkatan kesadaran lingkungan. Proyek pelestarian seringkali meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. 2. Pengembangan ekonomi lokal. Aktivitas pelestarian dapat menciptakan lapangan kerja dan peluang ekonomi bagi masyarakat setempat, terutama di sektor pariwisata dan konservasi. Dampak negatif potensial. 1. Konflik penggunaan lahan. Terkadang pelestarian dapat menyebabkan konflik dengan kegiatan ekonomi lainnya seperti pertanian atau pembangunan infrastruktur. 2. Biaya dan sumber daya. Pelestarian memerlukan investasi waktu, biaya, dan sumber daya yang mungkin tidak selalu tersedia di tingkat lokal. Secara keseluruhan, pelestarian pasir besi di Sumatera Utara membawa manfaat besar untuk lingkungan dan masyarakat setempat, meskipun memerlukan perhatian terhadap potensi konflik dan tantangan dalam implementasinya. Manfaat pelestarian. 1. Konservasi lingkungan. Pelestarian pasir besi membantu melindungi ekosistem dan biodiversitas lokal, menjaga kualitas tanah dan air di sekitarnya. 2. Pengendalian erosi. Pasir besi dapat berfungsi sebagai pelindung tanah dari erosi yang penting untuk mempertahankan kesuburan tanah dan mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut. 3. Peningkatan kualitas air. Dengan menjaga ekosistem yang sehat, pelestarian pasir besi dapat membantu menjaga kualitas air di area sekitar seperti Danau Toba. 4. Pendukung pariwisata. Kawasan yang dilestarikan seringkali menjadi daya tarik wisata yang dapat meningkatkan pendapatan lokal melalui ekowisata dan kegiatan rekreasi. 5. Perlindungan budaya. Pelestarian kawasan ini juga dapat melindungi situs-situs budaya dan sejarah yang berhubungan dengan masyarakat lokal. Salah satu SDA pertambangan di Sumatera Utara adalah minyak bumi. Minyak bumi termasuk material cair karena minyak bumi adalah cairan alami yang berasal dari proses penguraian bahan organik yang terjadi selama jutaan tahun. Minyak bumi merupakan bahan bakar fosil yang tidak terbarukan dan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Proses produksi minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari sisa-sisa jasad organik, tumbuhan, dan hewan yang mati yang mengendap di dasar bumi dan ditutupi lumpur. Minyak bumi diambil dari sumber minyak yang lokasinya didapatkan melalui studi geologi dan analisis sedimen. Setelah diambil, minyak bumi akan diproses di tempat penghilangan minyak untuk menghasilkan berbagai macam bahan bakar seperti bensin, minyak tanah, aspal, dan lain-lain. Dampak dari minyak bumi. Minyak bumi
Selanjutnya ada gas alam. Gas alam adalah bahan bakar fosil yang terdiri dari campuran zat kimia metana atau CH4 dan etana atau C2H6, berasal dari fosil tanaman, hewan, dan mikroorganisme yang telah hidup jutaan tahun yang lalu, yang mati dan tertimbun oleh tanah. Gas ini biasanya ditemukan dalam batuan di bawah permukaan bumi dan biasanya ditemukan bersama dengan minyak bumi. Tahapan proses produksi gas alam. Yang pertama, gas alam mentah berasal dari beberapa sumur terdekat yang dikumpulkan dan diproses. Dengan proses pengolahan pertama yang terjadi adalah proses menghilangkan kandungan udara dan gas alam kondensat. Hasil dari kondensasi biasanya dialirkan ke kilang minyak dan udara pembuangan sebagai air limbah. Lalu yang kedua, gas alam mentah kemudian dialirkan ke pabrik pengolahan di mana pemurnian awal biasanya menghilangkan kandungan asam H2S dan CO2 terlebih dahulu dan menggunakan proses yang pada umumnya disebut amine threading atau yang biasa disebut amine blend. Buat yang belum tahu apa itu proses amine blend, jadi simpelnya amine blend itu adalah proses menghilangkan hidrogen sulfida dan karbon dioksida dari gas. Lalu tahapan yang ketiga adalah untuk menghilangkan uap air dengan menggunakan proses penyerapan dalam triethylene glycol cair atau TEG. Buat yang belum tahu bagaimana proses dari penggunaan TEG, jadi TEG itu digunakan untuk memproses gas alam dan menghindari korosi dalam penyumbatan pada jalur aliran. Lalu untuk proses yang terakhir adalah mengubah menjadi fase gas alam cair atau NGL yang merupakan proses paling kompleks dan menggunakan pabrik pengolahan gas modern. Selanjutnya adalah manfaat gas alam. Yang pertama, sebagai bahan bakar kendaraan. Yang kedua, untuk energi alternatif rumah tangga atau yang biasa digunakan dalam tabung gas. Lalu sebagai bahan baku industri dan bahan baku industri pengolahan kertas. Dampak positif dan negatif. Gas alam memiliki beberapa dampak positif dan negatif, antara lain sebagai berikut. Positif, sumber energi bersih atau alami dari alam. Lalu yang kedua, efektif dan efisien. Dan yang terakhir, dapat digunakan untuk berlunas. Lalu dampak negatifnya adalah yang pertama, jika digunakan secara berlebihan akan menyebabkan emisi pemanasan global. Dan yang kedua tentu saja dapat menyebabkan polusi. Lalu untuk yang terakhir, bagaimana cara melestarikannya? Cara melestarikan dari gas alam adalah dengan cara kita tidak menggunakan energi secara berlebihan atau menghemat penggunaan energi, dan juga tidak mengeksploitasi atau mengambil gas alam secara berlebihan. Dan video dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika hasil dari video kami kurang memuaskan, dan kami juga berterima kasih banyak bagi yang sudah menyimak dengan baik. Apabila dirasa ada hal yang kurang jelas atau kurang dapat dipahami, dapat ditanyakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.